Nanti untuk yang menggunakan versi X5 atau X9 atau X7 bisa menyesuaikan. Oke, di sini saya coba buka gambar kerjanya tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat kita untuk mengerjakan benda seperti ini, kita membutuhkan membutuhkan suatu urutan proses pengerjaan yang benar. Jadi kita tentukan dulu di sini teman-teman untuk proses pengerjaannya itu dari mana saja. Oke, di sini saya coret-coret saja. Eh, untuk coret-coret sebentar. Oh, tidak ada. Oke, di sini saya tentukan manual saja ya teman-teman ya. Yang pertama, untuk membentuk benda seperti ini, kita harus melakukan proses facing teman-teman. Kemudian ada proses pemakanan kasar, kemudian finishing yaitu pemakanan akhir. Oke, pemakanan akhir. Kemudian ada proses groove untuk membentuk alur ini yang mempunyai diameter 24. Kemudian kita akan membuat ulir, yaitu di depan ini ada sebuah ulir, yaitu M16 dikali 2. Kemudian proses terakhir ada drill depan benda kerja ya teman-teman ya. Nah, jadi di depan benda kerja ini ada suatu lubang teman-teman. Nah, kalau kita mungkin yang baru masuk ya, yang baru masuk universitas, yang awalnya SMA, mungkin agak agak asing ya dengan gambar kerja seperti ini. Nah, untuk gambar kerja mesin ya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ada ukuran, ada diameter di sini teman-teman. Nah, untuk benda kerjanya bisa dilihat dalam 3 dimensi untuk bentuk seluruhnya seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke master cam-nya ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama teman-teman itu membuat garis sketsa 2 dimensi terlebih dahulu dengan masuk ke menu wireframe ya. Di sini teman-teman masuk saja. Tampil seperti yang teman-teman lihat tadi di PPT. Ada beberapa menu. Kita lihat drawingnya lagi, yaitu teman-teman pertama-tama kita akan buat sketsa 2 dimensi ini pada kuadran 2. Kuadran 2 yang ini teman-teman ya, yang ada di kursor mouse saya. Nah, kenapa kita berada di kuadran 2? Karena untuk mesin sensor turning itu gerakannya itu untuk gerakan potongnya itu menuju belakang benda kerja, membelakangi benda kerja. Nah, untuk proses ke arah kiri tadi, untuk proses ke arah kiri itu untuk koordinatnya kan minus teman-teman. Jadi untuk koordinat minusnya Z yang bergerak itu Z teman-teman. Sumbu Z-nya bergerak ke kiri, maka dari itu kita akan menggunakan kuadran 2 untuk sebagai tempat pembuatan sketsa 2 dimensi. Kemudian kenapa di kuadran 2 juga pada sumbu X? Nah, untuk kuadran 2 ini X-nya itu kan dia ke atas, teman-teman. Jadi untuk diameter itu arahnya ke atas. Jadi kita harus memilih kuadran 2 supaya X-nya positif. Seperti itu, teman-teman. Pertama-tama kita buat garis depannya dulu menggunakan fungsi line endpoint, teman-teman. Kita posisikan awal garisnya di tengah, kemudian kita tarik garis. Nah, ini panjangnya teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, di sini kita hanya membuat setengah dari sketsa yang tampil di gambar kerja. Jadi kita hanya buat setengahnya saja teman-teman. Karena ini berbentuk lingkaran. Kalau kita putar pun bentuknya sama. Jadi kita buat setengahnya saja. Di sini ada suatu ulir dengan geometri seperti ini teman-teman. Yaitu M16 dikali 2. M16 ini apa artinya? Dia diameter ulirnya itu 16 mm.
Kemudian M itu artinya metrik, teman-teman, yaitu ulir ISO, ulir standar ISO, teman-teman. Kemudian kali dua, duanya ini adalah kisarnya, teman-teman. Jadi jarak antar ulirnya atau antar ujung ulirnya, kan ulir itu berbentuk segitiga ya, teman-teman ya. Jarak antar segitiga itu jaraknya 2 mm, teman-teman. Nah, yang pertama-tama kita hanya butuhkan diameternya saja berapa, yaitu 16. Jadi di sini kita buat garis vertikal dengan cara diameter ulir tadi dibagi dengan 2. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ketemunya 8. Kemudian kita tarik garis ke kiri teman-teman. Secara horizontal dengan sudutnya ini tegak lurus dengan garis sebelumnya teman-teman. Untuk membentuk panjang ulirnya ini. Di sini panjang ulir mempunyai keterangan atau ukuran 15 mm teman-teman. Nah, ini kita masukkan di kolom panjang teman-teman, di dimension, di length. Ini panjang masukkan saja 15. Oke, setelah kita masukkan sudah jadi ya teman-teman ya untuk garis panjang dari ulir tersebut. Kemudian teman-teman bisa dilihat untuk garis selanjutnya itu ada garis mempunyai sudut sekian yaitu 30 derajat pada satu sisi, kemudian kalau diukur dari dua sisi itu 60 derajat. Nah, cara untuk membuat ini teman-teman bisa membuat garis bantuan terlebih dahulu, yaitu garis secara vertikal terlebih dahulu dengan panjangnya kita harus menghitung dulu teman-teman, yaitu diameter yang luar ini yang tadi kita buat diameternya kan 16. Kemudian diameter yang kita tuju itu 13. Jadi kita tinggal melakukan pengurangan saja teman-teman. Yaitu diameter yang besar yaitu 16 dikurangi diameter tujuan yaitu diameter kecilnya ya adalah 13. Kita enter terlebih dahulu. Nah, ketemu 3 ya teman-teman ya untuk perhitungannya. Lalu kita bagi 2. Di sini teman-teman. Sudah ketemu 1,5 ya teman-teman ya. Nah, ini suatu garis bantuan teman-teman.